Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu, karena bukan kebetulan kami datang ke tempat ini pada hari ini. Jauh di dalam batin kami yang terdalam Roh Allah bekerja. Engkau memanggil kami secara spesial untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolong setiap bagian yang kami baca, kami dengar, kami renungkan bersama. Kiranya kami beroleh rema yang menghidupkan kami dan menguatkan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Baik saudara, terima kasih. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Dan pertama-tama tentu saya harus memperkenalkan diri, karena mungkin ini kali pertama dan asing buat saudara untuk melihat wajah saya di depan sini. Perkenalkan, nama saya Nordianto. Kalau dari namanya, Nor itu ke Banjar-Banjaran. Kalau ujungnya itu Dianto ke Jawa-Jawaan. Tapi mohon maaf saudara, bukan dua-duanya. Saya berasal dari Kalimantan Tengah, di daerah Barito Utara, Muara Tewe, dan dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi tenaga perintis pendeta dari Gereja Kemah Injil Indonesia untuk wilayah Kalimantan Selatan. Dan saya sudah berkeluarga, kami bersama istri ada 2 orang anak, dan untuk sekarang kami tinggal di tetangga Banjarmasin di Handil Bakti. Tentu Bapak Ibu kalau dengar Handil Bakti, oh ya yang banjir dalam hari itu. Itu tempat kami itu. Nah baik Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yang kedua berterima kasih kepada Gembala Sidang dan seluruh majelis yang terhormat dan saya kasihi, yang telah memberikan kesempatan kepada saya membawakan kebenaran firman Tuhan yang tentu akan kita pelajari bersama pada hari ini. Saya diberi tema atau judul itu tentang doa dan puasa. Oleh sebab itu saya ajak Bapak Ibu kita buka dulu, karena topik atau landasan dari tema ini terdapat di dalam Markus pasal yang ke-6. Markus pasal 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-18. Saya mohon kesediaan jemaat Tuhan kita membacanya berganti-gantian. Saya ayat yang ke-5, Bapak Ibu ayat 6, nanti berganti-ganti ayat 18 kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 1, 2, 3. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Satu, dua, tiga. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tatkala kita melihat topik yang kita baca tadi, di mana ini merupakan rangkaian dari ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Jadi suatu ketika Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit. Dan itu terdapat dalam pasal yang ke-5 sampai yang ke-7. Dia berkhotbah dan mengajarkan banyak hal. Dia mengajarkan tentang filosofi kebahagiaan. Maka kita mengenal adalah istilah kata-kata bahagia. Ada berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah kamu yang menderita. Berbahagialah kamu yang murah hati dan lain sebagainya. Lalu selain itu dia juga mengajar orang-orang Israel dan para muridnya pada waktu itu tentang tanggung jawab menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat. Dia juga mengajar tentang konsep keutamaan hukum Taurat. Dia katakan jangan kamu sangka saya datang untuk menghapus hukum Taurat. Tetapi justru hukum Taurat itu tidak akan lenyap sebelum digenapi. Nah, di samping pengajaran-pengajarannya itu, sekian banyak pengajarannya, Tuhan Yesus juga mengamati bahwa ada hal yang perlu dikoreksi, ada hal yang perlu diluruskan, dikritisi, terutama dari praktek-praktek keagamaan yang sudah dilakukan, diterapkan, dilaksanakan oleh kebanyakan umat Yahudi, orang Israel pada waktu itu. Tentu tidak terkecuali para murid. Sehingga hal itu kita temukan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-1. Kalau kita mempelajari konsep penulisan Injil Matius, maka dia selalu menggunakan pola khusus umum. Kesimpulan dulu baru penjabaran. Dan kita juga mengerti waktu awal Injil ini ditulis belum ada judul-judulnya. Karena judul itu ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Sehingga saudara, waktu dia berbicara tentang praktek keagamaan, maka dia bicara 3 hal. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-1. Dia katakan ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang dengan tujuan atau supaya dilihat, dinilai oleh mereka. Karena jika demikian, kamu tidak akan beroleh upahmu. Kredit poin gak akan kamu dapat dari Bapamu yang di sorga. Saudaraku yang terkasih, Lembaga Alkitab Indonesia waktu menerjemahkan bagian ini dia menggunakan istilah kewajiban agama. Dalam bahasa Yunaninya disebut dekaiosune. Yang kalau diterjemahkan secara harafiah artinya kebenaran. Kebenaran atau keadilan. Jadi orang Yahudi itu tatkala dia menjalankan kewajiban agama, itu dianggap menjalankan sebuah kebenaran. Sebuah keadilan. Tetapi disinilah masalahnya. Bagi Tuhan Yesus, tidak cukup kamu hanya menjalankan kebenaran agamamu. Tetapi kalau motivasimu tidak benar, maka hasilnya tidak benar.
caramu tidak benar, maka hasilnya tidak benar. Nah, tentu pada bagian ini ada 3 hal yang dikritisi dalam hal kewajiban agama. Pertama, dia bicara tentang sedekah. Kedua, dia bicara tentang doa. Ketiga, dia bicara tentang puasa. Tentu karena tema kita berkaitan dengan doa dan puasa, maka saya hanya membahas Matius pasal 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-18. Kita hanya bicara tentang doa dan puasa. Tetapi hakikat pesan yang Tuhan Yesus sampaikan sama. Dia sedang melihat ada keganjilan, ada anomali dalam keadaan mereka beragama. Dalam keadaan mereka melakukan spiritualitas mereka. Nampaknya mereka melakukan kerohanian yang baik. Tetapi Yesus katakan, yang benar itu, yang baik itu, kalau motifmu tidak benar, akan jadi tidak benar. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tatkala dia bicara topik ini, dia bicara serius tentang doa dan puasa, kita bisa punya asumsi. Asumsi kita bisa macam-macam. Kita bisa pikir mungkin orang Yahudi waktu itu mereka kurang berdoa kali. Mungkin doanya jarang-jarang. Doanya mungkin doa makan saja. Atau mungkin puasanya jarang juga, bolong-bolong. Makanya Yesus bicara tegas tentang doa dan puasa. Atau kita punya asumsi lain. Jangan-jangan orang Yahudi ini tidak pernah berdoa sama sekali. Atau tidak pernah puasa. Makanya Yesus menyinggung, mengajarkan tentang doa dan puasa. Saya dulu pikir murid-murid itu nggak tahu doa. Makanya dikasihlah doa Bapa kami. Itulah pikiran saya dulu. Tetapi mari kita lihat fakta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya menemukan fakta dalam tradisi agama Yahudi. Itu orang Yahudi itu sangat-sangat pendoa. Wah, itu ahli doa, saudara. Bahkan mereka sudah atur itu jam-jam doa. Jam 6 pagi, sebelum beraktivitas, mereka berdoa. Lalu nanti di tengah-tengah jam 9, mereka sujud dan berdoa. Jam 12, belum lanjut kerja, doa dulu. Mereka doa. Jam 3 sore saudara, doa lagi itu orang Yahudi. Dan sampai jam 6, orang Yahudi itu mulai harinya itu bukan pagi. Kalau kita itu jam 6 pagi itu hari pertama. Kalau orang Yahudi itu jam pertama itu jam 6 sore. Dari mana dia punya konsep? Karena Kejadian pasal 1 menyebut jadilah petang, jadilah pagi. Jadi petangnya duluan. Nah, jadi jam 6 sore mereka sembahyang. Jam 6 pagi sembahyang. Terus itu. Jadi mereka ini kalau bahasa Banjarnya penyembahyangan. Ahli sembahyang. Lebih hebat lagi bisa dibilang ahli surga. Nah, ini orang penyembahyangan. Oh, itu luar biasa saudara. Lalu bagaimana dengan puasa? Mungkin jangan-jangan mereka hanya doa tapi nggak pernah puasa. Ternyata saudara saya temukan orang Israel itu puasanya juga ampun-ampun. Banyak itu. Bahkan mereka bagi. Ada puasa besar, ada puasa kecil, puasa penuh, puasa sebagian. Puasa-puasa besar mereka itu puasa Yom Kippur. Itu puasa besar. Ada puasa Tisa Pape, itu puasa besar. Saudara, kalau orang Yahudi itu puasa, mandi pun gak boleh. Mereka ambil abu, mereka hambur di atas kepala, tanda perkabungan. Makanya Yesus bilang kalau kamu puasa jangan begitu, kamu cuci mukamu. Karena orang Yahudi itu kalau puasa, dia hambur abu di atas kepala. 2 hari dia tidak mandi. Kalau puasa besar. Sikat gigi pun tidak boleh. Saudara bayangkan kalau duduk dekat orang puasa. Nah, mandi dia tidak. Sikat gigi dia tidak. Pakai parfum tidak boleh. Itu orang Yahudi itu saking puasanya luar biasa. Tapi kalau dalam puasa sebagian. Seperti puasa Gadalia.
Puasa Esther, puasa 10 tipit itu nggak apa-apa, itu puasa sebagian. Jadi bisa disimpulkan, Yesus berbicara tentang doa dan puasa. Di tengah-tengah orang yang paling aktif doa dan puasa. Kalau pepatah dalam budaya kita ini mengajar buaya berenang. Ini orang sudah ahli doa. Ahli sembahyang, diajari sembahyang. Apa kurangnya? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat fakta-fakta ini, lalu pertanyaannya, apa yang salah? Mengapa Yesus tetap berbicara tentang doa dan puasa? Mengapa dia mengoreksi praktek keagamaan mereka? Bukankah mereka sangat beragama? Nah, saudara yang terkasih, ternyata Yesus melihat yang tidak dilihat orang. Yesus mengamati orang-orang ini, para ahli sembahyang ini, ahli doa ini, mereka melakukannya dengan tujuan dan maksud yang tidak benar. Mereka ingin terlihat rohaniawan, terlihat hebat, terlihat beragama, terlihat beriman. Nah, itu tujuannya. Dia tetap terlihat sebagai seorang ahli Taurat, terlihat sebagai seorang imam, sehingga dia berdoa. Tuhan Yesus katakan berdoa dalam rumah-rumah ibadat. Apa yang salah saudara dengan berdoa berdiri? Kalau itu salah maka saya paling duluan salah tadi. Tapi bukan persoalan berdirinya saudara. Persoalan motifnya kenapa dia berdiri. Bukan persoalan berdoa di tempat-tempat umum. Persoalannya adalah motif kenapa dia berdoa di sana. Rupanya orang-orang Yahudi ini juga mereka punya jiwa pamer. Jiwa pamer sampai kepada ibadahnya pun dipamer. Saudara, penyakit jiwa pamer ini juga berat. Saya kadang-kadang meronta juga jiwa pamer saya dalam diri saya ini. Waktu GKKA undang saya khotbah, geli hati saya ingin posting itu. Diundang GKKA, gregetan saya, jempol saya itu bergetar. Ingin posting undangannya, ingin pamer. Diundang gereja GKKA Banjarmasin. Jadi spirit pamer itu ada di setiap kita. Oleh sebab itu ajaran Tuhan Yesus ini masih bergema sampai hari ini. Masih bergema. Dia katakan, kalau engkau melakukan yang benar, yang baik itu, tapi dengan tujuan yang tidak baik, yang tadi mulia sebentar jadi sampah. Yang tadi sangat-sangat baik sebentar menjadi tidak berguna. Saudara, waktu saya menyiapkan khotbah ini, saudara tahu, khotbah ini tertuju kepada diri saya sendiri itu terlebih dulu. Terlebih dulu. Wah, saya sadar betul dapat undangan GKKA dikirim oleh Pak Gembala. Hati kecil saya meronta ingin pamer, diundang. Ini sebentar foto-fotoan ya Pak Gembala. Ingatkan saya kalau saya ada posting di media sosial, ya itu dah, sudah itu. Nah, saudara, orang Yahudi itu dia ingin tetap terlihat rohaniawan, kokoh, padahal di dalamnya keropos. Keropos. Oleh sebab itu saudara, dia menyinggung motivasi mereka. Selain itu di dalam ayat yang ke-7 dia katakan, kalau kamu berdoa, jangan bertele-tele. Apa maksud bertele-tele? Saya coba cari terjemahannya. Saya buka firman Allah yang hidup. Bahasa Indonesia sehari-hari. Rupanya maknanya itu berulang-ulang. Kata yang sama diulang-ulang. Saya pernah ketemu seorang orang percaya, orang Kristen. Dia katakan sama saya, Pak tahu doa Bapak kami itu luar biasa hebatnya. Kalau Pak ucapkan 3 kali doa Bapa kami seperti Tritunggal yang 3 itu kuasanya besar Pak. Lalu dia katakan, apalagi kalau 7 kali Pak. Itu 7 kali hari ke-7 Tuhan istirahat, maka saudara akan dapat kesehatan dan kekuatan. Dia bilang kalau 12 kali Pak ucapkan doa Bapa kami, itu seperti murid Yesus 12 orang, Pak itu manjur Pak. Saya bilang kalau 144.000 kali. Dia bilang, kalau itu apa Pak?
langsung masuk surga, saya bilang. Jadi kadang-kadang orang berpikir dengan mengucapkan kata berulang-ulang. Itu ada something, ada mistisme. Ada kuasanya di situ. Tahukah saudara? Bukankah itu pola bangsa yang tidak mengenal Allah? Waktu saya belum bertobat dulu, masih banyak pegang ini dan itu. Itu satu mantra, satu bacaan itu diucapkan 3 kali jadi apa? Kalau 5 kali jadi apa? Ini kalau 7 kali jadi apa? Ya bacaannya itu saja. Nah itu praktek bangsa tidak mengenal Allah. Dan Yesus melihat bahwa orang Yahudi mempraktekkan itu. Maka jangan salah saudara. Kadang-kadang saya pernah ketemu seorang yang dia punya salib dan dia bilang ini salib ditembak saya, pistol nggak hidup. Kenapa? Sudah saya isi katanya. Orang bisa menggunakan hal-hal media yang sepertinya spiritual, tetapi tujuannya berbeda. Dan Yesus berbicara kepada para ahli Taurat, orang-orang Israel dan murid-muridnya, hati-hati, kamu jangan ikuti pola bangsa tidak mengenal Allah. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, bagi Yesus, walaupun mereka seperti giat, mereka diberi cap sebagai orang yang membangun spiritualitas imitasi, bukan sejati. Biasa kalau dekat hari raya, orang mau pulang kampung, mudik, itu mas imitasi laku keras. Makanya gede-gede di tangan. Supaya kalau sudah sampai kampung, ini om tante sudah sukses di kota. Tetapi itu saudara tidak ada nilainya. Begitu juga kehidupan spiritualitas kita. Apabila itu imitasi, sekencang apapun imitasi itu berteriak, tidak ada kredit point di hadapan Allah. Tidak ada nilai. Dan Tuhan Yesus katakan, engkau hanya dapat kredit point di hadapan manusia. Tetapi dari Bapamu di sorga engkau tidak akan dapat apa-apa. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita penting untuk merenungkan bagian ini. Kita hidup di zaman modern, hidup di zaman sosial media, di mana kadang-kadang karakter kita dibangun oleh viewers. Orang mulai tepuk tangan buat kita. Kita posting, orang kasih jempol, orang komen. Kalau orang gak jempol sakit hati. Kita posting, untung zaman Yesus itu belum ada HP saudara. Kalau ada HP itu penuh postingan. Dia sedang berdoa. Dia sedang puasa. Ini doa malam suntuk. Ini puasa 40 hari. Macam-macam. Saya tidak tahu dari antara Bapak Ibu. Adakah yang berfoto di patung bekantan di situ? Tapi kalau teman-teman saya dari Jakarta, dari luar pulau, dari daerah lain, selalu berfoto di situ. Dia tanya, pernah foto sini? Saya bilang enggak pernah. Kok enggak pernah? Biasa bagi saya. Ngapain saya berfoto di situ? Ya supaya kelihatan pernah kesini lah. Saya tinggal di Banjar. Biasanya kalau yang sudah suka selfie waktu sembahyang, jangan-jangan dia jarang sembahyang, saudara. Kalau yang sudah sering sembahyang ya sudah, ngapain selfie? Bisa menu-menuhin memori saja tiap minggu selfie terus. Nah untungnya zaman Tuhan Yesus belum ada sosial media. Tetapi saudara hidup dalam zaman yang penuh dengan kita membutuhkan subscriber dan viewers. Kadang-kadang kita rasa-rasa hati ingin juga menunjukkan sesuatu. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kita. Jangan jadikan yang mulia itu terjerumus menjadi sesuatu yang tidak berguna. Doamu baik, puasamu baik, tetapi gara-gara niatmu itu tidak akan punya nilai sedikit pun. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Apakah kita hanya berhenti di mengkritik saja? Apakah kita hanya berhenti di mengoreksi saja? Mari kita tengok sebenarnya bagaimana berdoa dan berpuasa yang tepat, yang Tuhan Yesus ajarkan. Mungkin orang bertanya, di mana ayatnya? Di mana itu? Kita kan ayatnya tadi dari ayat 5 sampai ayat 18. Mari kita tengok doa Bapa kami. Ini tiap minggu diucapkan di seluruh gereja. Doa Bapa kami. Kita hafal sudah di luar kepala itu. Tetapi mari kita renungkan, adakah pesan baik yang tersurat maupun tersirat di balik doa Bapa kami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, doa Bapa kami itu mengandung prinsip. Prinsipnya itu yang harus kita mengerti. Tidak sekedar hafal. Saya punya anak. Kalau saya pergi saya pesan sesuatu. Nak, karena yang tua sudah mulai besar. Nanti sapu rumah. Cuci piringnya supaya bersih. Saudara bayangkan kalau saya pulang nanti saya menemukan anak saya dengan kusuknya menghafal perintah saya itu. Dia hafal, kena, nanti cuci piring, sapu rumah. Dan dia hafal mati itu perintah. Tetapi dia tidak mencuci dan tidak menyapu rumah. Saudara bisa paham? Ini masalahnya. Perintah, pesan, pengajaran bukan sekedar kita hafalkan. Hafal bagus, tetapi melakukannya jauh lebih baik. Di dalam doa Bapa kami, inilah prinsip-prinsip berdoa dan berpuasa yang bisa kita terapkan. Pertama-tama tentu kita hafal. Tuhan Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah ini masalahnya saudara. Kita berseru dikuduskanlah namamu. Pertanyaan saya, sejak kapan nama Tuhan kurang kudus? Sejak kapan nama Tuhan gagal kudus? Kurang 1% pun tidak. Kalau kita membaca 1 Petrus dikatakan di sana, sebab pada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kira-kira apa maknanya? Kalau kita berdoa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Tuhan mau kasih tahu. Selain kamu menguduskan namaku, kamu jangan lupa, kamu datang ke hadiratku juga harus dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan untuk menghampiri hadirat Tuhan. Saudara, saya sebagai dipercayakan di gereja Kemah Injil untuk menjadi ketua daerah. Ada beberapa hamba Tuhan kami di pedalaman Gunung Meratus. Mereka karena kehidupan susah sebagai seorang penginjil. Doanya luar biasa saudara. Puasanya juga luar biasa. Tapi marah dan mengeluhnya juga luar biasa. Saya bilang ini puasanya kuat tapi mengeluhnya juga kuat. Marahnya juga kuat. Nah, saudara. Sehingga saudara kehidupan kerohanian itu mesti balance. Tak kala orang menghadap hadirat Tuhan. Tuhan yang kudus itu. Rasul Petrus mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara berdoa, saudara berpuasa, saudara menghadap hadirat Tuhan. Saudara gak usah marah-marah. Ada orang yang saudara lagi puasa, ada orang lagi makan, saudara gak usah marah. Gak usah saudara tekuk-tekuk wajah supaya terlihat saudara sedang puasa. Wajah diketat-ketatkan. Nah, kalau orang Yahudi itu dibuat-buat, bahkan mereka taruh abu di kepalanya. Bro, lagi ngapain? Puasa. Orang Kristen Tuhan Yesus mengajarkan, tidak perlu engkau memperlihatkan. Tidak perlu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan kerohanian, tatkala kita menghadap Tuhan, kita jangan lupa. Ini bukan persoalan tidak makan, tidak minum. Ini bukan persoalan Anda berbicara kepada Dia. Ini juga menyangkut kesalehan
kondisi kerohanian kita yang menghadap Dia. Oleh sebab itu, yang pertama, waktu kita berseru, dikuduskanlah namamu. Tuhan katakan, yang jadi soal bukan nama saya. Nah, kamu datang dalam kekudusan atau tidak. Oleh sebab itu saudara, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua saudara. Yang kedua, ayat yang ke-10 dari doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sejak kapan kehendak Allah tidak pernah jadi? Kehendak Allah tidak pernah batal saudara. Entah di sorga, entah di bumi, kehendak Allah mesti jadi. Yang jadi soal adalah, apakah kita menyesuaikan diri kita, kehendak kita dengan kehendaknya? Kadang-kadang kita berdoa tambah puasa lagi, maksa. Pokoknya mesti jadi. Aku kalau kada jadi, ampih sembahyang. Nah itu. Biniku jangan sembahyang, anakku jangan sembahyang, mesti jadi nih. Padahal di sini jelas. Kita sudah katakan jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Tuhan katakan kehendakku selalu jadi. Kalau ada yang gak jadi berarti Anda sedang tidak menyesuaikan kehendak Anda. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu tatkala kita datang ke hadiratnya meminta sesuatu. Perlu diingat. Bahwa Tuhan punya kehendak. Bukan hanya kehendak saudara dan saya. Dan kita harus menghormati kehendaknya. Oleh sebab itu tidak semua doa itu dijawab yes. Kadang white. Kadang no. Kenapa no? Karena kita minta yang mencelakakan diri kita. No. Oleh sebab itu kita belajar menghormati legitimasi, kekuasaan, kehendak Allah. Orang berdoa minta sesuatu belum dijawab, tambah puasa lagi. Ini mesti dijawab nih. Kalau nggak jawab awas saya ngambek. Saya doa satu keluarga yang sakit. Lumpuh suaminya. Istrinya katakan, Pak Pendeta, kalau Tuhan jamah dan buat suami saya jalan, kami akan setia beribadah. Menjadi penyokong gereja. Saya bilang, kalau Tuhan tidak berkenaan memulihkan, apa yang akan ibu lakukan? Dan dia tidak bisa menjawab. Oleh sebab itu saudara kita belajar. Tatkala kita katakan jadilah kehendakmu. Maka yang ngalah itu bukan Tuhan saudara. Kita yang mengalah. Kehendak dialah jadi. Nah itu poin yang kedua. Dalam berdoa, dalam berpuasa. Hormati kehendak Allah. Lalu saudara, poin yang ketiga. Masih dari doa Bapa kami. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Yang benar. Maunya kita dapat hari ini untuk setahun kan? Ya bagus juga saudara. Tuhan bisa kasih. Dia bisa kasih kita sekali dapat. Cukup untuk 10 tahun. Bisa. Tapi ada kalanya dia juga kasih secukupnya. Maka di sini diperlukan rasa syukur dan rasa cukup. Rasa syukur dan rasa cukup. Kadang kita minta secukupnya, Tuhan kasih berlimpah-limpah. Kadang kita minta berlimpah-limpah, dia juga kasih secukupnya. Makanya hormati kehendak Allah. Harus punya rasa cukup. Saya belajar dari seorang rabi Yahudi. Dia khotbah di depan umatnya. Dia bicara tentang konsep kaya. Kita tahu orang Yahudi itu luar biasa. Apa itu kaya? Saya sudah tunggu-tunggu ini resep bagus. Baru dia bilang, kaya itu kalau Anda punya sesuatu yang lebih. Lalu dia rincikan lagi. Kalau Anda punya sepatu yang lebih. Di rak sepatu Anda punya 3 sepatu, 1 gak pernah dipakai, Anda kaya. Anda punya tumpukan baju di lemari pakaian. Dan banyak yang tidak pernah dipakai, Anda kaya. Kalau Anda punya makanan dan lebih untuk makan sehari, Anda kaya.
Anda kaya, saya tersentak. Saya baru sadar ini yang disebut rasa cukup. Kalau Tuhan kasih secukupnya, bersyukur. Kalau Tuhan kasih banyak, bersyukur. Maka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini murid dari Tuhan Yesus. Rasul Paulus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan sampai waktu kita dapat banyak, doanya kencang. Waktu dapat sedikit, mogok berdoa. Entah banyak, entah sedikit. Kehidupan spiritualitas kita harus terus menyala. Nah saudara, kita baru sampai poin ketiga. Yang pertama, hidup dalam kesalehan. Yang kedua, masih ingat? Hidup dalam kehendak Allah. Yang ketiga, hidup dalam rasa syukur dan rasa cukup. Karena orang yang tidak bersyukur pasti dia tidak merasa cukup. Dan yang keempat, masih dari doa Bapa kami ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, kira-kira bahasa sehari-harinya bagaimana bunyi ayat ini? Ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau saya mau bahasakan yang terang benderang, ibaratnya ini kita menghadap Tuhan. Kita mau bilang begini, Tuhan, ini berhubung saya sudah berdamai nih dengan tetangga saya, maka tolong saya diampuni juga. Jadi ada proses hubungan horizontal yang diklirkan terlebih dahulu. Baru kita membangun relasi yang partikal. Yang partikal. Oleh sebab itu saudara ini berdoa ini tidak sepele saudara. Tidak sepele, bukan hanya kita bincang-bincang dengan Tuhan. Cakap-cakap minta sesuatu. Tetapi ada yang mendasar sekali. Dan yang menarik saudara. Waktu Tuhan berbicara tentang relasi dengan dirinya. Dia memberi syarat. Relasimu dengan sesama harus clear. Oleh sebab itu saudara, pulang dari tempat ini, saudara mulai telepon orang yang saudara bersumpah tidak akan telepon dia. Saudara mulai kunjungi kerabatmu yang saudara bersumpah tidak akan injak rumahnya. Saudara mulai salami orang yang ada dalam gereja ini yang selama ini saudara hindari untuk bertemu. Oh, kalau dia duduk di depan, saya di belakang. Kalau dia ibadah pagi, saya sore. Mungkin ada keluargamu yang engkau tidak akui. Sampai kapanpun aku tidak mengakui engkau bapakku. Sampai kapanpun engkau bukan anakku. Saudara, Alkitab mengajarkan kita. Relasi itu harus partikal dan horizontal. Tidak akan jadi salib seperti di depan. Lihat salib, ada kayu yang ke atas itu hubungan partikal kita. Tetapi palangnya itu hubungan horizontal kita, sesama. Oleh sebab itu, kita harus membangun perdamaian. Bahkan ayat ini serius. Sampai-sampai ditegaskan dalam ayat 14 dan 15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan ampuni kamu juga. Jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu juga tidak mengampuni. Saya waktu baca ini sedih hati saya. Berarti kita harus menyelesaikan banyak PR. Hanya untuk berdoa saja Tuhan kasih syarat berat saudara. Tetapi itu harus kita lakukan. Oleh sebab itu saudara, kita harus hidup damai. Hidup orang Kristen harus memberi buah. Harus memberi buah. Berdamailah dengan semua orang. Saudara berdamai dengan pendeta. Mungkin kalau pendeta itu yang khotbah, saya nggak datang. Kalau yang itu pimpin pujian, saya nggak mau ikut nyanyi.
Mari kita berdamai. Engkau tidak akan mencapai hadirat Tuhan kalau prasyarat itu masih terganggu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus memberi buah. Hidup kita, kalau tidak memberi buah, orang Banjar bilang memberi muar. Ada itu bahasa Banjar, memberi muar. Memberi buah, memberi muar. Jadi kalau ada dia, itu nggak aman katanya, nggak tenang, orangnya rusuh. Nah, tidak ada lagi kata orang rusuh, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi permusuhan. Untuk membangun spiritualitas yang kuat, yang sejati, maka Tuhan katakan, sebelum engkau membangun relasi dengan diriku, ampuni orang ada di sekitarmu. Tentu pasti ada percekcokan, perselisihan tidak mungkin terhindari. Kita masih menginjak bumi yang sama. Tetapi perdamaian harus dimulai. Saudara tahu, salib itu mendamaikan segala-galanya. Salib itu bukan sekedar menghapus dosa manusia. Kalau menghapus dosa tinggal Tuhan katakan saya ampuni kamu. Tapi salib itu mendamaikan. Tuhan tidak menuntut saudara. Dan saudara juga tidak boleh menuntut orang lain. Salib itu pendamai. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain hal-hal tadi yang juga penting, yang kita penting renungkan, hidup dalam pengampunan dan perdamaian. Untuk bisa mengampuni maka diperlukan kerendahan hati. Kerendahan hati. Kalau ada perdamaian, ada kerukunan. Kalau kita baca dalam kitab Mazmur dikatakan, maka kesanalah berkat Tuhan dicurahkan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara hidup rukun bersama. Seperti minyak di atas kepala Harun meleleh ke janggutnya dan ke jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit Sion. Saudara, Israel itu jarang hujan, tapi tanahnya tetap subur karena embun yang membasahi tanahnya. Saya punya teman pendeta di Banjarbaru. Dia beli rumah perumahan BTN itu di lembah. Orang semua di atas, dia di bawah. Jadi kalau apa-apa yang ada di atas musim hujan itu pasti mengalir ke tempat dia. Mengalir tuh, namanya rendah. Kadang kasihan juga. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi? Waktu orang beli pasir di atas sana, hujan lebat turun, pasirnya mengalir semua sampai ke halaman rumah dia. Nggak tahu dari mana pasir itu. Jadi waktu saya datang dia lagi cetak batako. Ini berkat Tuhan katanya. Berkat ada di tempat yang rendah. Jadi bisa dia bangun itu dapurnya. Berkat pasir orang hanyut, saudara. Jadi ada di tempat rendah itu tidak enak, tetapi ada berkatnya. Untuk bisa mengampuni, saudara harus merendahkan hati. Sakit saudara, tapi berkatnya ada. Berkatnya ada. Oleh sebab itu saudara, tanggung jawab untuk membangun jembatan itu jatuh pada pundak orang yang kuat. Kalau saudara merasa saudara benar, saudara harus berangkat untuk memulihkan hubungan. Hubunganmu dengan sesama, maka hubunganmu dengan Tuhan akan berjalan dengan baik. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita lihat poin yang berikut. Masih dari doa Bapa kami. Dalam ayat yang ke-13, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara yang terakhir ini.
Selain tadi harus hidup dalam kekudusan, hidup dalam kehendak Allah, hidup dalam pengampunan, hidup dalam rasa syukur. Kalau saudara berdoa, kehidupan doamu baik, spiritualitasmu sejati, engkau juga harus jaga diri. Makanya di dalam bagian ini janganlah membawa kami dalam pencobaan. Saya tanya saudara, sejak kapan Tuhan bawa kita dalam pencobaan? Bukankah di dalam Yakobus 1 ayat 3 dikatakan apabila seorang jatuh dalam pencobaan, jangan dia katakan dia dicobai oleh Tuhan. Karena dia sendiri mencobai dirinya sendiri. Yang benar adalah seringkali kita berdiri di tebing pencobaan. Kuat. Geser, kuat. Tahan. Lama-lama jatuh. Lama-lama kalau sudah jatuh kita bilang apa? Roh memang penurut daging lemah. Itu. Orang Kristen, dia kuat ada ayatnya. Dia gagal ada ayatnya. Selalu ada ayat. Saudara, Tuhan tidak pernah bawa kita dalam pencobaan. Waktu kita baca ayat ini, kita harus sadar. Jangan sampai kita bawa diri dalam pencobaan. Waktu saudara puasa, saudara doa, buka jam 6, ini masih jam 4, 2 jam lagi. Menyanyi terus bosan, doa terus mau doa apa lagi? Akhirnya ambil HP, dari buka YouTube, cari khotbah-khotbah, lama-lama mulai scroll cari yang lain. Bosan di YouTube buka TikTok. Lihat TikTok, dari yang belanja, mulai yang joget-joget. Itu membawa diri dalam pencobaan. Bagi yang bapak-bapak yang sudah berkeluarga, jangan lagi cari-cari mantan di Facebook, inbox minta nomor, nggak apa-apa berteman. Jangan saudara, saudara berdiri di tepi tebing, berdiri di tepi tebing. Teman saya pergi ke tempat di Semarang, ada tempat yang agak membahayakan buat bapak-bapak. Dia bilang saya penginjilan. Kami sudah ingatkan hati-hati. Roh penurut daging lemah kuat dalam nama Yesus. Penginjilan, semua orang perlu pelayanan. Jatuh. Saudara jangan berdiri di pinggir tebing pencobaan. Saudara katakan kuat saya. Kuat. Oleh sebab itu saudara, tatkala kita menjadi seorang yang membangun spiritualitas, kehidupan rohani yang sejati, semua aspek, bukan hanya bagaimana berdoa, bukan hanya kata-kata, tetapi kehidupan kita itu menjadi bagian penting. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kalau bicara doa dan puasa saya punya pengalaman saudara. Jadi saya waktu masih PKL mahasiswa dulu, disuruh perkunjungan. Kami 2 orang. Jadi perkunjungan berdoa di rumah jemaat siang-siang itu. Sudah dikasih makan, perut kenyang, sebelum pulang doa. Pak, pokok doa apa? Wah, dia utarakan. Doalah kami 2 ini. Setelah pertengahan doa saya tidak mendengar suara teman saya itu. Setelah amin, saya lihat dia tertidur. Tertidur. Pulas sekali tidurnya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu kita ini berdoa, aminnya pagi. Panjang sih doanya, tapi aminnya pagi. Kadang-kadang kita juga puasa. Saya tidak tahu di sini ada puasa atau tidak. Tetapi kadang orang Kristen puasa, tapi bingung ngapain puasa. Dia hanya tidak makan, tidak minum, dia berdoa sebentar. Dia isi waktu untuk menjelajah sosial media. Saya Bapak Ibu dulu belajar puasa waktu saya masih SMA. Belajar puasa tidak ada yang pandu, mau ujian nasional. Saya puasa. Sudah menyanyi, sudah berdoa, sudah bosan. Setel TV. Nonton TV isi waktu. Saudara itu puasa gak ada guna.
Gak ada guna. Itu seperti macan ompong. Saudara hanya habis-habiskan waktu. Mari kita hidup dalam puasa yang benar. Menjaga kesalehan hidup. Menata bagian dalam internal kita. Dan isi dengan doa dan betul-betul dengan pujian, dengan doa. Dengan mendoakan banyak. Bisa doakan gembala saudara, doakan penginjilan, doakan keluarga, doakan masyarakat Banjarmasin. Banyak hal kita bisa doakan. Oleh sebab itu kalau nggak tahan puasa sehari, saudara puasa setengah hari, tapi betul-betul bermutu. Saudara pernah lihat orang puasa sejam? Nah saya ini pernah lihat orang puasa sejam. Saya pergi PKL di Nusa Dua dulu, pendeta di sana sakit mah saudara. Jadi dia nggak bisa lama-lama nggak makan. Kita puasa sejam saja. Saya kaget ada puasa sejam. Puasa apa dalam hati saya? Ambil Alkitab, ambil buku nyanyian, menyanyi, doa firman Tuhan. Bu, kopi saya mana? Katanya. Sudah tuh, buka puasa itu. Apa dia bilang? Yang penting isinya bermutu. Lama-lama nggak makan, nggak ada guna, nggak mutu. Hanya nonton TV, scroll sosial media dari YouTube, TikTok, Instagram, habis waktu, nunggu jam makan saja. Nah, oleh sebab itu saudara, kita hari ini belajar tentang doa dan puasa. Kita belajar prinsipnya. Prinsipnya ada dalam doa Bapa Kami. Bagaimana prakteknya? Isi dengan doa yang betul-betul doa. Isi dengan pujian yang betul-betul pujian. Isi dengan firman yang betul-betul saudara baca dan renungkan firman-Nya. Jangan habiskan waktu nunggu jam buka puasa. Menghabiskan waktu untuk membuka sosial media. Itu memang mengasihkan. Gak terasa itu. Buka YouTube sejam, 2 jam. Sudah jam makan. Haleluya. Tetapi apa artinya? Nah, sekarang saudara, kita akhiri penutup. Penutupnya, mari kita tidak mengulang kesalahan bangsa Israel. Mari kita tidak mempertontonkan rohani kita hanya untuk dilihat dan dipuji orang. Doa entah puasa. Mari kita membangun kehidupan rohani yang sejati, bukan yang imitasi. Sekedar cari kredit poin manusia, tapi bukan Tuhan. Mari kita praktekkan mulai doa dan puasa yang benar. Yang prinsip-prinsipnya terdapat dalam pengajaran doa Bapa Kami. Mulai dengan datang dalam kesalehan hidup. Saleh. Baik pikiran, tingkah laku, perkataan kita. Jangan puasa masih marah-marah. Puasa masih mendesak-desak orang. Membentak-bentak orang, itu dalam kitab Yesaya ya. Memang orang puasa itu gampang emosian, tapi itulah saudara harus tahan itu. Kesalehan hidup. Saudara puasa juga dalam ketaatan pada kehendak Allah. Taat. Saudara harus menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Dan juga marilah berdoa dan puasa dalam hati yang penuh perdamaian. Hati yang penuh dengan belas kasih dan saling memaafkan, mengampuni. Pulang dari sini, saudara cari telepon orang yang saudara bersumpah tidak akan telepon dia. Tahun lalu saudara bertengkar hebat, tahun ini saudara berdamai. Mungkin saudara sudah bersumpah tidak akan kuampuni, terlalu sakit. No, kita harus mulai rekonsiliasi. Sebelum hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan mau hubungan kita dengan sesama juga baik. Makanya di dalam hukum yang terutama dan utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia. Untuk mengasihi Allah yang tidak terlihat, kasihi sesama manusia. Yang berikut, hati kita harus penuh dengan rasa cukup dan rasa syukur.
Bersyukur karena Tuhan beri kecukupan. Tuhan beri banyak, haleluya. Tuhan beri sedikit, mengucap syukur juga. Dan juga yang terakhir, jaga diri. Jangan merasa kuat. Jangan merasa saya sudah senior ini. Kristen lama, saya kuat. Berdiri di tebing pencobaan, berbahaya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan bersama. Biarlah kiranya kami pulang, kami melihat kebenaran ini sebagai sesuatu yang hidup dan dihidupkan. Biarlah kiranya Tuhan tolong kami. Roh Kudus-Mu memampukan kami setiap saat. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.